warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar setelah kemarin kita liburan, ya kan? Nah, sebelum memulai belajar, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing ya di rumah. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan karena tidak ada kata selesai dalam berdoa. Oke, kita akan melanjutkan materinya PPKN terakhir kemarin sampai subtema kedua. Sekarang kita belajar di subtema ketiga dan keempat. Nah, di subtema ini kita akan belajar mengenai kerjasama. Masih kerjasama ya. Sekarang kerjasamanya dengan teman di sekolah dan teman di rumah, maksudnya teman bermain di rumah. Nah, seperti apa ya kita bekerja samanya? Kita lihat dulu. Hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, ada yang tahu ini gambarnya sedang apa? Nah, anggap aja ini ada dua kelompok yang sedang bermain menggendong teman. Jadi mereka lomba, pura-puranya tuh lomba menggendong temannya gitu. Misalkan kita kasih nama Tony. Nah, Tony dan teman-teman mengikuti lomba menggendong teman. Mereka menunjukkan sikap rukun dan kompak. Nah, mereka ini menerapkan kerjasama dalam berolahraga. Nah, olahraganya menggendong teman tuh. Nah, kalau olahraga kan kita bisa jadi sehat. Nah, ketika kita melakukan perlombaan, berarti kita harus bersikap rukun dan kompak dengan satu tim atau satu kelompoknya, sehingga kita bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, kerjasama ini berarti dilakukan untuk mewujudkan persatuan, ya kan? Karena satu kelompok bekerja sama agar bisa memenangkan suatu perlombaannya. Sekarang, bagaimana sih sikap mewujudkan persatuan tadi? Yang pertama, lapang dada. Kalau misalkan kita menerima kekalahan dari perlombaan, kita harus berlapang dada, harus ikhlas, nggak boleh marah-marah sama temennya. Oke? Nah, yang kedua, tidak egois. Nah, tidak menang sendiri pokoknya. Pokoknya aku yang menang. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus adil, tidak boleh egois. Egois itu adalah sifat keakuan. Pokoknya harus aku gitu. Nah, kita tuh harus bekerja sama. Jadi kita harus bersama-sama dengan yang lainnya juga. Yang ketiga, tidak curang. Nah, ini karena curang itu dapat menimbulkan perselisihan, sehingga kita harus jujur dalam bermain. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Nah, kepentingan bersamanya tadi apa tujuannya? Tujuannya untuk mewujudkan persatuan, sehingga dalam perlombaan tidak boleh mengutamakan kepentingan diri sendiri. Seperti tadi ya, egois berarti. Lanjut, yang kelima, membantu teman tanpa membeda-bedakan. Nah, kalau misalkan ingin mewujudkan persatuan, kita harus adil dengan teman yang lain. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Kalau misalkan ada temannya yang sakit, ada temannya yang jatuh, nah kita membantu mereka tanpa membeda-bedakan. Ah, dia bukan temanku, aku gak mau bantu. Nah, itu tidak boleh ya. Yang keenam, senang
berbagi. Nah, kalau misalkan kita punya makanan yang banyak, pas istirahat kita bagi tuh makanannya buat teman yang lainnya juga. Terus kalau misalkan kita di jalan ketemu sama orang yang membutuhkan, nah kita juga berbagi, karena rezeki yang kita punya ini sejatinya milik Allah. Berarti kapan saja Allah bisa ambil tuh. Nah, makanya kita harus berbagi dengan yang lainnya juga. Nah, nomor 7, saling menghormati dan menghargai. Oke, Ustazah lanjutkan. Ada beberapa sikap yang harus kita miliki dalam bekerja sama. Yang pertama, tentu kita harus mematuhi peraturan yang ada. Nah, peraturan itu ditetapkan bersama-sama, bukan? Nah, kalau peraturannya sudah ditetapkan bersama-sama, kita harus mematuhinya bersama-sama juga. Yang kedua, mengutamakan kepentingan kelompok. Seperti tadi ya, tidak boleh mengutamakan kepentingan diri sendiri. Itu namanya egois. Yang ketiga, menolong sesama, menolong orang lain tanpa membeda-bedakan, sehingga nanti kalau kita sudah menolong yang lain, muncullah sikap kerjasama kita dan kita bisa mewujudkan persatuan itu. Yang keempat, tidak egois seperti tadi ya, sama. Lanjut, nah ternyata ketika kita mau bekerja sama dengan yang lain, kita tidak membeda-bedakan, terus kita mau menolong, banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meningkatkan persaudaraan. Nah, tali persaudaraan akan semakin kuat, semakin meningkat, dan persatuan akan terwujud. Lalu yang kedua, menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan antar teman, antar tetangga, dan lain-lainnya. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Nah, kalau kita bekerja sama nih, misalkan dengan tetangga, gotong royong membersihkan selokan, nah pasti kita akan memiliki banyak teman kan? Tidak akan dijauhi teman kan, karena kita saling membantu. Yang keempat, menyenangkan dan pekerjaan menjadi ringan. Pasti dengan bekerja sama, semua pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Iya bukan? Iya. Dan tentunya juga menyenangkan karena dilakukan secara bersama-sama, sehingga pekerjaan juga cepat selesai. Nah, kira-kira nih kalau misalkan kita tidak menerapkan kerjasama, pasti akan terjadi apa? Nah, akan menimbulkan perselisihan, akan menyebabkan pekerjaan tidak cepat selesai, dan lain sebagainya, ya. Berarti kita harus bekerja sama. Oke, seperti biasa, Ustazah ingin anak-anak mengerjakan LKS-nya. Untuk PPKN, latihan soalnya ada di LKS tema 4 halaman 111 ini ya, halaman 111 sampai 112, dan dikerjakan di buku tulis. Nah, ini Ustazah ingin melihat anak-anak mau menulis ya. Silahkan dikerjakan di buku tulis Romawi 1 dan 2 saja. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan materi hari ini. Semoga anak-anak bisa melakukan aktivitas lain dengan lancar. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis masing-masing dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.